Karena emang bikin aku tuh termotivasi banget sama quotes-quotes yang ada di dalamnya ini. Bener-bener kayak ngebuka pikiran aku gitu loh. Halo teman-teman gue Pedia, kembali lagi bersama saya Anggun Diva yang akan menjadi host di acara ini. Sebelumnya seperti biasa ya, aku mau bilang terima kasih banyak nih yang udah nonton. Semoga kalian semua sehat selalu, diberikan panjang umur dan diberikan lindungan dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Nah, berbicara mengenai mencari ilmu. Mencari ilmu tentu saja tidak dibatasi kapan dan di mananya. Kita bisa mencari ilmu di mana saja, bahkan di saat kita bertemu dan berkenalan dengan orang baru, pasti kita dapat ilmu baru dari orang tersebut. Cocok banget nih buat kamu yang orangnya bosenan, bisa kamu lakukan dengan bersosialisasi dengan masyarakat luas untuk mendapat ilmu baru. Bahkan, kalau kamu sampai rela ikhlas merantau untuk menuntut ilmu, itu sebuah hal yang gak biasa loh teman-teman. Orang-orang bisa lakukan ya. Nah, kali ini aku mau mereview buku yang berjudul Kisahku di Perantauan yang ditulis oleh Catur PS, penulis muda yang ketagihan dengan kehidupan merantau. Sekarang, ia disibukkan untuk terus belajar dan mengajar di TPA Darul Ilmi. Arti judul dari buku ini berkisah sebuah perjalanan ketika merantau menuntut ilmu. Di buku ini ada 57 daftar isi, beberapa di antaranya yaitu Kangen Keluarga, Terpuruknya Nasibku, dan Sepatuku Hilang. Sering aku pendam rasa dalam hati ini, namun ada kalanya aku tak sanggup lagi untuk memendam rasa ini. 1000 kali aku bersabar akan keadaan ini, tapi semua itu terkalahkan. Aku terus mencoba untuk tetap teguh. Isi buku ini itu ya teman-teman menceritakan sebuah kisah perjalanan yang menantang seputar mencari ilmu. Nah, sekarang aku mau spill nih isi bukunya ya. Beberapa yang aku mau spill, yang pertama itu ada yang berjudul Bosan. Sudah lebih dari 3 tahun aku merasakan bagaimana rasanya jauh dari orang tua. Di sela-sela perjalanan itu ada satu tekanan di dalam hati ini, yaitu rasa tidak betah atau sudah mulai bosan dengan kegiatan yang memang melelahkan. Rasa bosan dan tidak betah ini terus kulawan dengan berbagai cara. Namun, terkadang rasa itu mendadak kembali menghampiri pikiranku. Namun, aku mencoba untuk berpegang teguh untuk tetap semangat. Nah, yang kedua ada kesedihan. Kesedihanku bukan jauh dari orang tua. Bukan karena aku tidak punya uang, tetapi kesedihanku ini adalah ketika mengingat masa laluku yang penuh perjuangan. Kupandang album kenangan milikku, kubuka lembaran demi lembaran. Disitulah terdapat foto-foto zaman kami dulu yang penuh dengan perjuangan. Kupandang dengan amat serius, lalu air mata meluncur membasahi pipiku ini. Kurasakan dahsyatnya perjuanganku dulu, bahkan hal yang tak bisa aku lupakan. Nah, kemudian teman-teman, yang ketiga itu berjudul Sebuah Memori. Jangan mengeluh dengan masa lalu, karena semua itu sudah berlalu. Gunakan masa lalu sebagai pacuan untuk terus memperbaiki dan memberi pelajaran kepada kita ke depannya. Jangan terlalu sering memikirkan masa lalu kita, tapi teruslah berpikir akan masa depan kita. Masa depan gemilang hanya akan didapat dengan bersungguh-sungguh. Jangan sampai masa depan kita seperti masa lalu kita yang penuh dengan kejelekan. Berilah yang terbaik di masa depan kita. Nah, itu dia ya beberapa isi buku yang udah aku bacain tadi. Kemudian
Aku ini jujur ya, buku ini bagus banget sih, karena isinya itu bisa dibilang quotes motivasi yang dimana si penulis ini bisa mengajak kita untuk sadar bahwa semua hal pasti ada sebab akibatnya ya. Dan salah satu contoh tadi kayak tentang masa lalu nih, kita nggak boleh inget-inget masa lalu terus ya, kayak yang berlalu ya udahlah biar berlalu, untuk jadiin kita pelajaran, pengalaman, untuk kita belajar bahwa yang jelek-jelek tuh nggak usah dibawa ke masa depan gitu, nggak usah diinget-inget lagi. Nah, terus gaya bahasa buku ini sangat mudah sekali untuk dipahami bagi semua kalangan. Buku Kisahku di Perantauan ini aku kasih cap 4 jempol deh. Karena emang bikin aku tuh termotivasi banget sama quotes-quotes yang ada di dalamnya ini. Bener-bener kayak ngebuka pikiran aku gitu loh. Nah, terus kesimpulan buku ini adalah menceritakan sebuah perjalanan sekaligus pengalaman dari si penulis yang selama 6 tahun lamanya. Wow, 6 tahun loh teman-teman. Lumayan juga ya. Nah, si penulis ini tuh merantau mencari ilmu di luar kota, bahkan sampai luar pulau loh teman-teman. Wah, langka banget ya orang-orang kayak si penulis ini nih. Boleh banget nih buat kamu nih yang mau mencontohkan seperti penulis ini, bisa nih ya diikuti nih caranya nih. Nah, buat kamu yang penasaran ada apa aja sih isi di dalam buku ini, pasti penasaran kan? Nah, kamu bisa beli buku Kisahku di Perantauan ini di guepedia.com ya teman-teman, dan di marketplace yang ada di Indonesia seperti Tokopedia dan Bukalapak. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja review buku Kisahku di Perantauan yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share ya, agar kamu gak ketinggalan nih informasi-informasi dari aku. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!